Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Badua, tentunya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, Banjarmasin Job Fair 2023 digelar pada tanggal 25 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 27 Juli 2023, di mana pada hari ini merupakan penutupan Banjarmasin Job Fair 2023 yang langsung ditutup oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Sebelum dilaksanakan penutupan Banjarmasin Job Fair 2023, juga dilaksanakan sharing session dengan tema seputar dunia kerja yang menghadirkan 4 orang narasumber. Seperti apa berikut tayangannya untuk Anda. Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menggelar agenda yang digelar setiap tahunnya, yakni Banjarmasin Job Fair 2023. Banjarmasin Job Fair sebagai jembatan untuk pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan kerja. Banjarmasin Job Fair digelar selama 3 hari, dimulai dari tanggal 25 Juli 2023 dan berakhir 27 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Agenda diisi dengan pameran bursa kerja, pameran produk UMKM, pelayanan AK1, kartu pencari kerja, dan konseling karir. Di hari ketiga, tepatnya Kamis 27 Juli 2023 merupakan hari penutupan Banjarmasin Job Fair 2023. Rangkaian acara yang diisi dengan sesi tanya jawab seputar bidang tenaga kerja yang disambut antusias para pencari kerja. Sharing session pertama yakni materi tentang sosialisasi boarding pelatihan oleh narasumber Rosehan. Selain itu ada pula pemaparan materi dari UPTD Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin. Tetapi pencari kerja ini kita harapkan tidak hanya membawa ijazah umumnya, tetapi mereka juga harus sebenarnya membekali dirinya terhadap pelatihan-pelatihan yang bisa mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh misalnya, ada perusahaan pembiayaan, tentunya mungkin punya sertifikat MS Office atau administrasi bisnis. Nah, sertifikat ini kan mestinya memang diterbitkan oleh balai atau lembaga yang sudah terakreditasi. Jadi sebagai mutu pertanggungjawaban mutu terhadap pendidikan yang telah dilatih. Nah, jadi untuk pelatihan ini sebenarnya ada beberapa. Ada di lembaga pelatihan di Kota Banjarmasin itu terdaftar yang ada di tempat kami ya kurang lebih ada 20 lah. Dari mengemudi mobil sampai menyelenggarakan menjahit dan lain sebagainya. Nah, apabila fasilitas yang sudah dimiliki baik oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah ini, ada yang lagi yang tidak bisa diselenggarakan. Nah, ini mungkin salah satunya kenapa pelatihan boarding itu diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Jadi saya menggarahi yang tidak diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, khususnya BLK Kota Banjarmasin. Lalu kita sering menanya, ada pelatihan boarding, berarti ada pelatihan yang non-boarding. Pelatihan non-boarding itu terbagi lagi, ada yang pelatihan yang berbasis formal, ada pelatihan yang informal dan pemagangan. Yang berbau formal itu biasanya yang kompetensi nanti bisa ditanyakan ke Pak Denny ya, yang ada kompetensi. Tapi yang non kompetensi itu bisa di perluasan kesempatan kerja, ada di dalamnya program usaha mandiri. Jadi nanti di program usaha mandiri itu selain ada usaha mandiri sendiri, ada padat karya dan teknologi tepat guna. Jadi teknologi tepat guna itu ada juga berupa pelatihannya. Nah, setelah ada hal-hal tersebut,
kami berkeinginan mesti menyelenggarakan boarding karena apa? Ada keterbatasan instruktur bagi BLK kami, ada keterbatasan sarana prasarana yang kami miliki. Yang terakhir itu kami mesti ada punya link penempatan yang menurut kami bisa kami maksimalkan. Jadi pelatihan boarding ini adalah pelatihan yang menginap. Jadi pelatihannya itu menginap di tempat balai yang dilatih. Jadi menginap. Menginap ini bukan sehari dua yang seperti pelatihan biasa itu atau apa. Jadi kita pelatihan yang kayak membuat kerupuk apa itu bukan yang seperti itu. Tapi pelatihannya nanti itu kan rata-rata memang pelatihan yang berbasis kompetensi. Walaupun ada yang disebut dari apa MC tadi ya, ada katanya barista kan, barista. Sebenarnya barista itu nggak ada unit kompetensinya kan seperti itu. Nah, jadi rencana kami tahun 2023 ini sebenarnya akan memboardingkan. Tapi ketika kami sosialisasikan secara mungkin tidak secara luas lagi, terbatas. Sampai sekarang peminatnya kurangnya ini kan mesti memang kami dari dinas kami mungkin ada kelemahannya, bisa juga karena mungkin sosialisasi kami yang tidak menjangkau secara maksimal, atau juga jurusan yang kami tawarkan tidak menarik bagi pencari kerja, bisa juga seperti itu, atau juga pemberi kerja yang seharusnya memberikan lowongan terhadap pekerjaan itu juga terbatas. Jadi misalnya tuh sektor perhotelan misalnya, mereka sangat memerlukan barista yang mempunyai sertifikat BNSP. Mungkin sampai sekarang langka itu yang ada baristanya itu yang ada BNSP. Jadi kalau kita sering di masyarakat seolah-olah kalau misalnya orang yang bisa meracik kopi yang bisa jualan kopi yang seperti apa di pinggir jalan itu ya, yang ada bungkus yang bisa diolah biasa itu seolah-olah itu barista, sebenarnya bukan. Jadi barista itu memang yang pakai mesin, di dalamnya juga ada pelayanan yang memberikan pelayanan kepada konsumennya. Jadi bukan hanya sekedar itu, ya kalau lihat itu bagian dari seperti pelayanan hotel dalam menyajikan kopi. Nah mungkin itulah ringkasan yang gambaran yang sekilas itu. Nah, untuk bisa mengikuti sebenarnya pelatihan boarding ini memang harus ada persyaratan. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk persyaratan awal itu biasanya dia belum pernah mengikuti pelatihan yang di tahun yang sama. Contoh ini kemarin disosialisasikan di pelatihan LAS. Di pelatihan LAS. Tapi waktu itu dia sudah mengikuti pelatihan LAS. Nah, habis itu dia mau upgrade lagi pelatihannya. Nah, ini terpaksa tahun depan ya seperti itu. Jadi tidak bisa dia langsung mengikuti. Kemudian ada tentunya harus memiliki akun siap kerja. Jadi siapkan akun di siap kerja kan biasanya pakai saya lihat itu ada loading bisa pakai email, bisa pakai nomor HP kan. Bisa pakai nick kan seperti itu, yang penting sudah ada akunnya. Nanti tinggal pilih, misalnya pilih aja pelatihannya yang boarding. Tapi jangan lupa nanti dilihat, diingat-ingat yang jurusan yang akan dipilih ini memang sesuai minat dan bakatnya. Jadi kalau tidak sesuai minat dan bakatnya kan agak susah juga nanti, jadi tidak maksimal seperti itu. Kemudian tidak mengikuti pendidikan formal. Jadi jangan coba-coba nanti misalnya pencari kerja, teman-teman pencari kerja, saya mau boarding tentang nanti kan saya sekolah malam atau nanti 2 bulan yang akan datang saya baru masuk. Nah, seperti itu, jangan seperti itu. Nah itu tidak boleh, kami tidak benarkan seperti itu, karena boarding ini kan menginap ini di Pulau Jawa, jadi jauh gitu loh. Jadi kalau pulang itu kan perlu perencanaan, dan juga kalau ada yang cancel yang yang pulang tidak sesuai ketentuan itu nanti kan kasihan kinerja kami dan kasihan juga yang balai yang telah mendidiknya. Kemudian tidak lupa, walaupun kita ini kan masih zaman COVID ya,
COVID pandeminya masih ada walaupun sudah dicabut statusnya, tapi mungkin kasusnya sudah kita reda, sudah tidak terlalu bermakna. Mungkin kita juga sudah kebal, tapi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah kena, belum pernah tahu bagaimana rasanya COVID, nah seperti itu mungkin agak berat nanti. Makanya dalam mengikuti boarding ini diwajibkan ada beberapa balai itu mesti vaksin 3, masih vaksin 3. Tapi belum ada konfirmasi, misalnya lagi tempat dari beberapa balai ini ada masih harus vaksin 2. Kemudian apabila sudah lulus, nah ini sudah lulus, nah bisa melampirkan fotokopi KTP-nya 2 lembar, jadi 2 lembar. Kemudian ada pas fotonya 3x4, 8 lembar. Nah kemudian transkrip sama ijazah itu masing-masing 2 lembar kopinya. Nah apabila memang sudah mau berangkat, nanti tanda tangan memang surat pernyataan minatnya berangkat itu. Karena apa? Jadi kami memang tahu orang yang bersangkutan itu bersedia, misalnya anggaplah nanti pelatihan barista. Barista ini kan hampir 1 bulan seminggu, 1 bulan 7 hari di Bekasi. Jadi jangan sampai ketika mau berangkat orang tuanya terkejut. Nggak ada izin kemarin sama saya, jadi nggak usah ikut, nggak jadi. Nah saya nanti kalau mau, memang mereka harus tanda tangan izin dari orang tua bagi mereka yang belum berkeluarga. Tapi kalau yang misalnya perempuan sudah bersuami, walaupun dia masih pencari kerja yang produktif, jadi angkatan kerja masih produktif, nanti kami minta surat izin dari suaminya sebagai penanggung jawabnya, mungkin itu. Nah, kalau sudah terpenuhi persyaratan ini, nanti bisa mengikuti boarding. Boarding ini sebenarnya ada beberapa jurusan. Kalau misalnya ingin yang yang ke arah komputer TIK itu dan barista, rencananya dua kejuruan ini itu kami magangkan di Bekasi. Jadi kalau dari Jakarta itu sebentar aja, mungkin sekitar setengah jam lebih sedikit lah, itu bisa sudah sampai ke situ, jadi tidak terlalu lama. Nah, kemudian ada Serang, Balai Besar Serang. Nah, Balai Besar Serang ini untuk LAS dan distrik. Kami udah datang ke sana juga, mereka udah welcome untuk di sana. Kemudian ada juga Balai Besar di Bandung. Ini nanti tempatnya ya lumayan bagusnya, ini lumayan terpadunya. Di sana ada manufaktur, ada AC, ada sepeda motor dari mobil dan sepeda motor roda 4. Nah memang untuk yang jenis-jenis yang mekanik ini memang saya lihat memang Bandung memang lebih bagus daripada kita. Kemudian ada lagi yang senang menjahit, misalnya senang menjahit, ini ada kami magangkan boardingnya, bukan magang, boardingnya nanti di Semarang. Jadi ada balai besar di Semarang khusus garmen aparat. Jadi kalau kita ini mendidik di BLK Kota Banjarmasin ini sering menggunakan mesin industri. Tapi di sana mungkin ada yang lebih lagi, misalnya ada desain komputer, ada muatan batiknya. Nah itu muatan batik mereka itu sama yang garmen aparat itu ada kompetensinya. Kalau kita kan sesirangan mungkin sampai saat ini belum ada kompetensinya, nah mungkin seperti itu. Kemudian ada juga nanti yang terakhir itu di Lembang. Di Lembang ini kami ingin memboardingkan yang produktivitas dan pengolahan hasil pertanian. Jadi bagi teman-teman misalnya yang sudah mengikuti pastry bakery misalnya, tapi ingin pastry bakery-nya berbahan misalnya dari beberapa pertanian, oh ya nanti silakan ikut yang di Lembang. Nah, kemudian kalau pian lihat di siap kerja itu memang dibatasi usianya. Jadi usianya itu memang dari di atas 17 sampai dengan 40 tahun. Jadi nanti kalau nggak salah itu ditolak oleh sistem secara otomatis apabila lebih dari 40 tahun. Jadi nanti kami pun akan menyeleksi persyaratan yang umur tersebut. Nah, dan yang penting sebenarnya karena ini adalah
anggaran dari pemerintah Kota Banjarmasin yang ingin meningkatkan, yang ingin mengurangi jumlah pengangguran TPT-nya, yang ingin banyak warganya dapat pekerjaan sesuai dengan pendapatannya, tentunya itu harus KTP Banjarmasin. Nah, seperti itu, harus KTP Banjarmasin. Jadi kalau KTP misalnya Batola ya, di hari pertama itu saya lihat ada dari Batola, ada juga dari Banjarbaru. Hal-hal yang di luar kota Banjarmasin, kami mohon maaf karena ini prioritas warga kota Banjarmasin. UPTD Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin adalah unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, dan juga BLK binaan dari Balai Pelatihan Vokasi Samarinda. Jadi Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin itu memiliki dua sumber pendanaan untuk pelatihan yang diselenggarakan. Pertama dari APBD Kota Banjarmasin, yang kedua dari APBN Kementerian Tenaga Kerja. Untuk jurusannya sendiri, dari sumber dana APBD Kota Banjarmasin itu ada 3 kejuruan. Jadi ada pelatihan basic office, kemudian pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa, dan pelatihan pembuatan roti dan kue. Kalau dari sumber dana APBN Kementerian Ketenagakerjaan itu kita ada tahun ini mendapat 12 paket pelatihan. Di antaranya yang sudah berjalan itu kurang lebih 10. Jadi hanya ada sisa 2 pelatihan yang ke depan akan kita selenggarakan. Yang akan dibuka pendaftarannya mulai minggu depan itu pelatihan pembuatan roti dan kue dan menjahit pakaian dengan mesin. Kemudian kita ada juga kejuruan teknik listrik, pelatihan instalasi listrik rumah sederhana, itu saat ini juga sedang berjalan. Kemudian pelatihan yang saat ini sedang berjalan dari APBD yaitu menjahit, dan minggu depan akan dibuka pelatihan pembuatan roti dan kue dan juga menjahit tahap 2. Untuk cara mendaftar di pelatihan di UPTD BLK Kota Banjarmasin, kita sistemnya online, jadi memakai websitenya kemnaker.go.id. Calon peserta harus membuat akun di website kemnaker.go.id, kemudian membuka di skillhub.kemnaker.go.id, kemudian memilih UPTD Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin dan memilih kejuruan sesuai minat dan bakat. Kenapa harus sesuai minat dan bakat? Karena kita mencari para pencari kerja yang memang serius dan memang mencari keterampilan, kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan ataupun keahlian yang diperlukan. Nah, kemudian usia kita batasi, yaitu usia produktif dari 18 tahun sampai 35 tahun. Untuk KTP, pelatihan yang menggunakan sumber dana daerah itu khusus hanya KTP Kota Banjarmasin. Namun yang sumber dana dari APBN itu bisa mendaftar KTP seluruh Indonesia. Dan juga syarat lainnya tidak sedang bekerja, tidak sedang mengikuti pendidikan formal maupun non formal, karena pelatihannya itu tidak sebentar. Yang paling sebentar adalah pembuatan roti dan kue, itu selama 18 hari kerja. Menjahit itu selama 33 hari kerja. Kemudian servis sepeda motor itu 35 hari kerja, dan kejuruan teknik kelas itu 43 hari kerja. Sebelumnya peserta
tidak boleh mendaftar pelatihan 2 kali dalam 1 tahun. Jadi apabila sudah pernah ikut pelatihan, maka di tahun itu dia tidak bisa mendaftar lagi di Balai Latihan Kerja. Jadi harus memilih satu kejuruan saja. Kemudian setelah jadi peserta di BLK, mereka akan mendapatkan fasilitas yaitu di antara lain pakaian praktek, seminar kit, modul, makan siang, uang transport, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja dari BPJS, dan juga sertifikat kelembagaan yang berdasarkan anggaran APBN itu kita ada uji kompetensi. Jadi setelah selesai pelatihan itu diadakan uji kompetensi. Setelah uji kompetensi, apabila dinyatakan kompeten, maka peserta akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saat ini untuk dunia kerja dan dunia industri itu ijazah tidak lagi sebagai dasar utama untuk pertimbangan perusahaan sebagai dasar untuk merekrut, tapi didukung dengan sertifikat kompetensi atau keahlian. Kemudian yang diajarkan di Balai Latihan Kerja tidak hanya keterampilan prakteknya, tapi juga ada soft skill, yaitu ada wawasan kebangsaan, fisik, mental, disiplin, dan team building. Kemudian ada materi industri dan produktivitas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang PTD Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin. Sharing session kedua dengan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan Yuswanto Budi Susanto sebagai Kabid Kepersertaan BPJS Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Mediator Hubungan Industrial Media, Dr. Andas Levina Rohanaroti. Kita sekarang melihat bagaimana cara memperoleh penghasilan ya, yaitu memperoleh penghasilan ini dengan cara bekerja, baik itu menjadi tenaga kerja di perusahaan atau bekerja di wirausaha. Jadi itu tujuan kita terkait dengan bidang di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja itu Pak Pojan sudah melakukan, maksudnya mempunyai kajian-kajian sehingga bidang ketenagakerjaan itu cukup lengkap bidangnya. Dari apa aja itu, Bu? Dari pertama Pak Pojan bidang pelatihan ya, pelatihan ini yang ada di BLK. Nah, ketika teman-teman sudah dapat pendidikan formal SD, ijazah SD, SMP, SMA, kemudian dilatihlah di BLK. Artinya nanti setelah latih di BLK dapat sertifikat nih, sertifikat non formal. Jadi lengkap sudah, ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Nah, ini nanti adanya di BLK. Di BLK silahkan nanti bisa melalui Instagram, melalui dinas itu terkait dengan pelatihan yang ada. Nah, nanti bidang selanjutnya setelah pelatihan ini ada bidang penempatan dan perluasan ya Pak Pojan. Ketika kalau menyebutkan bapak-bapak terlalu muda ya yang pencari kerja nih. Kalau adik-adik, kalau adik-adik kayaknya yang semua ini seperti anak saya Pak Pojan. Gitu. Jadi kalau istilah kita ketenagakerjaan raker. Rekanaker. Iya. Jadi kita baiknya sekarang menyebutkan rekanaker. Nah, kalau tadi sudah dapat pelatihan formal dan informal, terus apalagi? Maka ada bidang penempatan dan perluasan tenaga kerja. Nanti di sini di dalam job fair ini nanti kalau ada salah satu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, nanti berkoordinasi dengan bidang P3 itu memberikan misalnya lowongan di mana, nanti memberi kesempatan kepada yang belum bekerja. Nah, kemudian setelah nanti dapat pelatihan, kemudian ditempatkan, nah masuk ke
hubungan kerja, yaitu bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial. Bidang ini nantinya bidang yang melakukan pembinaan, bidang yang melakukan tentang syarat-syarat kerja. Ketika pekerja akan bekerja, ketika pekerja sudah bekerja, dan ketika pekerja telah bekerja, selesai bekerja. Nah, ketika pekerja mau bekerja, ketika mau direkrut, mau bekerja, apa yang harus diketahui? Nah, teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sini, ketika nanti mau bekerja, setelah proses wawancara, proses tes seleksi, nah yang harus diketahui dulu nanti pas masuk misalnya kualifikasinya diterima bekerja, apa yang harus diketahui, yaitu harus membaca benar-benar apa perjanjian kerja yang nantinya diberikan oleh perusahaan di tempat teman-teman diterima bekerja. Nanti apakah bentuknya atau statusnya PKWT ataupun PKWTT. Nah, harus jelas. Kalau misalnya PKWT itu teman-teman harus membaca jangka waktunya berapa, kemudian tugas dan jabatannya apa hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Karena nanti biasanya kalau orang mau bekerja nih disuruh tanda tangan perjanjian kerja, tidak membaca lagi Pak Pojan, langsung tanda tangan. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah ketika nanti ada permasalahan. Nah, Pak, nggak dibaca kemarin ininya, kami langsung tanda tangan. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Tanda tangan, baca dulu PKWT-nya apa yang harus dipenuhi, apa yang harus ditaati. Sebenarnya kalau menurut aturan Pak Pojan, PKWT itu dibuat bersama antara pekerja dan pemberi kerja nih, perusahaan. Bisa dijelaskan sedikit, Bu? Kalau PKWT itu singkatannya Pak Pojan, kerja waktu tertentu. Berarti ada ibaratnya kontraknya kayak setahun gitu, Pak? Ya. Nah, PKWT karyawan PKWT waktu tertentu ini orang sering menyebutnya pegawai kontrak. Oh, karyawan kontrak gitu lah. Jadi misalnya di kontrak 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tapi dengan aturan yang baru Pak Pojan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Maksimal 5 tahun gitu Nah, lah. kan boleh lagi 5 tahun. Kalau sudah lebih itu berarti sudah jadi, kalau orang bilang dulu pegawai tetap gitu Ya, lah. karena Pak Pojan kalau dulu aturan dulu hanya 3 tahun. Dulu 3, sekarang 3 5. tahun sudah. Iya. Nah, kalau sekarang 5 tahun karyawan kontrak itu. Karena kenapa jadi 5 tahun? Pemerintah tuh beranggapan kalau orang tuh sudah 5 tahun bekerja, itu artinya Sudah mumpuni gitu lah. sudah baik nih. Kalau misalnya dia tidak baik, 1 tahun mau diperpanjang lagi pasti diputus. Karena sudah 5 tahun ini dianggap sudah baik, maka perusahaan mau tidak mau harus mengangkat menjadi karyawan tetap. Tapi kan Pak Pojan, kalau misalnya tidak diangkat jadi karyawan tetap, diberhentikan, si perusahaan itu harus mencari lagi yang orang tadi yang baru jabatan yang telah Jabatan lama, orang baru gitu ya. Orang baru harus mengajari lagi dan butuh biaya lagi, butuh lama lagi kan. Harus mentraining dulu gitu Bu ya. Lagi. Itu bagi karyawan PKWT atau karyawan kontrak. Nah, kalau untuk karyawan PKWTT, pekerja waktu tidak tertentu, yaitu karyawan tetap, itu boleh diadakan masa percobaan misalnya 3 bulan. Tidak boleh lebih dari 3 bulan Pak Pojan. Oh, sekarang ibaratnya kalau masa percobaan itu maksimal 3 bulan gitu ya. Ya, itu khusus untuk Yang pekerja PKWTT. atau karyawan tetap. Artinya kalau PKWT itu kan Pak Pojan dikontrak dulu 3 bulan. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria, tidak bisa melakukan, bisa diputus langsung. Tapi kalau karyawan tetap, begitu dia selesai masa percobaan, tidak diadakan masa percobaan nanti. Kalau bekerjanya 1 bulan, ternyata dia tidak memenuhi kriteria, lalu diberhentikan, maka apa? Maka berhenti atas uang pesangon. Walaupun sebulan ada dapat pesangon. 1 bulan. Kalau PKWTT tanpa masa percobaan gitu ya. Jadi kalau dalam masa percobaan 3 bulan nih Pak Pojan. Kalau dalam 3 bulan, bulan pertama, bulan kedua, pas bulan ketiga tidak memenuhi kewajiban, tidak memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi apa yang diharapkan tadi, maka
perusahaan bisa memberhentikan tanpa harus membayar apapun. Kalau di masa percobaan Di masa berarti percobaan. itu tidak mendapatkan hak yang namanya pesangon dan Ya. lain sebagainya. Ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau untuk karyawan PKWT itu sudah jelas kontraknya. Kalau karyawan tetap sudah jelas aturannya. Misalnya harus diadakan masa percobaan. Dan kalau yang karyawan tetap itu perusahaan harus membuat surat pengangkatan bahwa yang bersangkutan mulai bekerja ini sebagai karyawan tetap. Yang model-model SK-nya gitu lah. Iya. Artinya surat ketetapan daripada perusahaan tersebut mengangkat karyawan A sebagai pegawai di Pegawai perusahaan di tersebut. itu. Nah, kalau perusahaan menyatakan kamu dikontrak Pak ini tapi tidak ada surat kontraknya, tidak pernah menandatangani, maka nggak ada buktinya, maka dianggap karyawan tetap tadi. Jadi ini menarik nih Bu. Jadi ketika ulun misalnya masuk begawi, habis itu kamu begawi aja, tapi kedida ulun membaca yang namanya perjanjian kerja tadi ulah. Nah kedida SK-nya itu ketika bermasalah tadi kayak apa tadi jadinya Bu? Jadi itu dianggap karyawan tetap. Oh jadi ketika ulun kedida yang ditandatangani karena kedida kontrak PKWT tadi, dan ketika terjadi masalah itu sudah dianggap sebagai PKWTT gitu ya Bu? PKWTT. Nanti kalau perusahaan misalnya memberhentikan, maka ada kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon. Tapi kalau misalnya tadi walaupun 1 bulan yang bersangkutan tidak ada surat pengangkatan, tidak ada surat PKWT, ketika yang bersangkutan ini misalnya tidak masuk atau melakukan kesalahan apa, sudah diberi peringatan oleh perusahaan, maka dapat pesangon, tapi tadi lain perhitungannya beda. Ketika misalnya ada melakukan kesalahan, saya dapat SP1 misalnya, mungkin di peraturan perusahaannya ada 3 SP gitu ya Bu ya. Berarti saya ada hak-hak yang memang harus hilang. Itu ya Bu ya. Jadi Bapak Ujang, orang kerja itu bisa diberhentikan perusahaan, bisa dapat pesangon, bisa tidak. Bisa dapat pesangon, ketentuannya beda-beda. Kalau melakukan pelanggaran hitungannya lain. Kalau tidak melakukan pelanggaran hitungannya lain. Jadi beda-beda tergantung alasan apa dia di PHK. Nah, beda kalau itu Pak Ujang, kalau orang kontrak. Kalau orang kontrak itu PKWT, ketika PKWT-nya berakhir, siapa yang bayar ganti rugi loh Pak Ujang. Jadi misalnya ulun nih dikontrak sama Pak Yuswanto 1 tahun, sekalinya ulun nih 6 bulan begawi, ada dapat di lain nih. Habis itu kan ulun berarti mengundurkan diri. Berarti ganti rugi Pak Yuswanto gitu dia. Ganti rugi masa kerja yang belum dilalui. Jadi misalnya kontraknya masih 6 bulan lagi, maka Pak Ujang bayar sisa kontrak. Jadi ketika misalnya 6 bulan ulun melaksanakan tugas, artinya ulun digaji perusahaan selama 6 bulan, karena kontrak ulun 1 tahun, 6 bulannya lagi ulun yang ganti rugi gitu lah. Pak Ujang membayar ganti rugi ke perusahaan selama masa kerja yang belum dijalani. Tapi si Pak Yus itu pemberi kerja harus wajib membayar uang kompensasi masa kerja yang telah dilaluinya. Jadi misalnya 1 tahun nih, Ya. baru 6 bulan Pak Yus sebagai pemberi kerja bayar uang kompensasi 6/12 ke Pak Ujang, lalu Pak Ujang bayar sisa kontrak 6 bulan yang belum dijalani. Oh, kalau hitung-hitung kalau pas 6 bulan, kalau baru awal-awal yang ganti rugi yang banyak. Oh, seperti itu. Artinya ada memang konsekuensi untuk PKWT gitu Bu ya. Nah, kalau misalnya tadi Pak Ujang ini kan yang salah pekerja, yang salah tadi si pekerja mengundurkan diri. Nah, ada lagi bukan karena mengundurkan diri, ini si pengusaha yang memberhentikan pekerja nih karena melakukan pelanggaran. Nah, Artinya ulun bersalah, tapi ulun kadang mengundurkan diri, akhirnya ulun diberhentikan oleh si pemberi kerja. ya, artinya pemberi kerja sudah melakukan tahap-tahapan, misalnya memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 masih aja lagi melanggar, maka perusahaan bisa memutus kontrak dengan tidak membayar ganti rugi, tapi tetap memberikan uang kompensasi. Artinya ketika ulun punya kesalahan, ulun kadang mengundurkan diri, dipecat dirinya, diputus hubungannya sama pemberi kerja, si pemberi kerja tidak
tidak berhak mengeluarkan ganti rugi, tetapi mengganti uang kompensasi gitu Ya, ya. pemberi kerja. Ya, memberi kerja. Jadi Pak Fauzan, dulu kan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengacu ke 13 2003. Ya. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tapi kemudian di 2020 terbit Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law gitu Ya, ya. Yang Pak lebih Fauzan, Omnibus Law itu sebenarnya sebutan orang. Omnibus Law itu adalah kumpulan semua peraturan perundang-undangan. dikumpulkan Baik jadi itu- satu bulan. Jadi namanya Omnibus Law. Jadi itu di situ perundang-undangan tentang kesehatan, pekerjaan umum, PO, perindustrian, koperasi, perdagangan dikumpul jadi Omnibus Law. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja namanya. Yang di dalam Undang-Undang 11 itu 2022 itu untuk bab ketenagakerjaan adalah bab 4. Nah, itu mengatur tentang hak dan kewajiban. Kemarin kan sebelum adanya terbit undang-undang, banyak tuh di daerah-daerah seperti di Jakarta, di Jawa Barat, Pak Fauzan, orang demo tidak terima, bahkan sampai ini karenanya tidak terima dengan Undang-Undang 11 2020. Sekarang sudah Undang-Undang 2 tahun 2023 ya Pak Fauzan. Tidak terima, katanya tidak lebih baik. Padahal salah Pak Fauzan. Undang-undang Salah pemahaman gitu, salah Bu, ya? pemahaman. Undang-undang Cipta Kerja itu lebih baik. Ini kalau menurut dari kita naker ya, lebih baik daripada Undang-Undang 13 2003. Kenapa Pak Fauzan? Contoh, kewajiban pengusaha di Undang-Undang 13 2003 dengan Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja tidak berkurang, tidak bertambah, tetap sama kewajibannya. Maksudnya ketika pekerja PHK bayarnya ini, ketika pekerja ini sanksinya. Perhitungannya tetap gitu Bu ya. Kelebihannya apa Bu? Itu tetap untuk pengusaha. Cuma untuk pekerja berbagi. Berbagi ini Pak Fauzan, kalau dulu di Undang-Undang 13 2003 itu karyawan kontrak sama karyawan tidak kontrak beda. Kalau karyawan kontrak, ketika kontraknya sudah selesai, itu berarti terima kasih, assalamualaikum, tidak dapat apa-apa Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi artinya mereka dikontrak kan tidak boleh lebih dari 3 tahun dulu. Ya. Jadi disiasati supaya pengusaha ini tidak bayar uang Kompensasi. supaya tidak berubah sifat Pak Fauzan. Ya. Jadi 2 tahun di sini kontrak, 2 tahun di sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, sehingga masa kerja karyawan kontrak itu Nol terus Bu. mau terus habis Dari itu awal berarti. tidak ada penghargaan atas selama dia bekerja, karena begitu di sini tidak dipakai, Ke tidak ada B gitu lah. cenderung selesai, tidak ada mempunyai apa-apa, misalnya sudah 50 tahun terus itu nggak dipakai lagi, berarti sudah nggak dapat apa-apa, paling nanti ke BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua ya Pak, sama jaminan pensiun. Kalau di peraturan perundang-undangan nggak ada untuk karyawan kontrak. Nah, kalau Kak dulu itu dulu di 13 2003. kalau karyawan tetap dulu pesangonnya melakukan kesalahan apa, pelanggaran apa, itu 1 kali ketentuan pesangonnya. 1 kali gaji gitu dong ya Bu. Berdasarkan masa kerja, misalnya masa kerjanya 4 tahun, pesangonnya 4 kali 5. 5 kali gaji. Uang penghargaan masa kerjanya karena sudah 3 tahun lebih nih, berarti 2 kali gaji. Itu kan? Ya. Kalau misalnya yang bersangkutan pensiun, 2 kali ketentuan, yang tadi 1 dikali 2. Nah, itu dulu. Yang Jadi 13 2003 ya Bu ya. tapi sekarang di 11 2020 ini itu tidak lagi yang melakukan kesalahan pesangonnya 0,5, ada 1 lagi. Oh, separuh pulang. Kalau yang pensiun sekarang ada 2 lagi Pak Fauzan, tapi 1,75. 1,75. Dulu 2 2. kan? Ya. Nah, terus kalau yang meninggal dunia aja 2. Yang meninggal dunia, memang itu ada protes. Kalau yang meninggal dunia, kami sudah pada menikmati. dapat 2, tapi kan keluarganya yang ditinggalkan. Nah, itu dulu. Jadi sekarang yang dulu paling banyak 2, yang sekarang paling banyak 1. Dulu paling sedikit 1, sekarang paling sedikit 0,5. Nah, sekarang yang kontrak itu dapat Pak Fauzan namanya uang kompensasi. Ada tambahan Ya, kalau masa kerja 1 tahun 1 bulan upah, habis itu diperpanjang lagi 1 bulan lagi, 1 tahun lagi dapat lagi.
Artinya ketika dia langsung dikontrak 5 tahun, maka dapat uang kompensasi 5 bulan upah. Kalau dulu kan terima kasih. Iya. Nah, makanya tadi berbagi dari karyawan kontrak ke karyawan tetap itu berbagi. Statusnya sama loh Pak Paujan. Pak Paujan di accounting. Iya. Saya di accounting. Karena Tapi ulun status beda. ya status PKWT PKWT masa kerja ulun 5 tahun. Iya. Pak Paujan sudah dikontrak misalnya sudah berhari-hari tadi sudah 5 tahun di masa kontraknya. Ketika perusahaannya tutup, dia dapat pesangon, Pak Paujan nggak dapat itu dulu bulan. dulu. Nah, Kalau sekarang sekarang, ada. Jadi, sama-sama. jadi di undang-undang ini kami menganggap itu lebih baik, tapi berbagi tadi yang kontrak dapat, yang tidak kontrak tidak pulang. Itu yang lebih ininya di undang-undang. Lebih adil lah ibaratnya. Ya, makanya kemarin waktu di DPR demo-demo ditanyain pegawai di mana? Ini mahasiswa. Kenapa umpat aja? Karena diajak, karena tahu materinya apa. Ya waktu tadi. Jadi lebih baik sekarang sudah. Bahkan di Undang-Undang Nomor 6 2023 ini itu lebih baik lagi mengatur tentang ketenaga kerjaan. Mungkin seiring berjalannya waktu perubahan di bidang ketenaga kerjaan ini mungkin lebih baik lagi. Itu loh Pak Paujan, ketika orang mau mulai kerja, Ya, apa yang harus ditaati, apa yang ini. Paling enggak ketika misalnya ulun lulusan fresh graduate belum tahu apa-apa, ketika masuk di job fair ini, ketika dipanggil sudah lulus, ya itu tadi harusnya tahu apa hak dan kewajiban di kita. Artinya apa aja sih di perjanjian kerja itu yang harus kita lihat. Kan ulun nih ibaratnya kalau orang Banjar tuh buta kakap, tahu apa ini bujur juga disuruh begawi seminggu misalnya 42 jam, hingga digaji saya ini apa itu Bu? Ya, nah itu tadi pertama dulu sudah kan mulai awal nih sebelum masuk kan tanda tangan nih PKWT. Nah ketika sudah terjadi hubungan kerja itu ada 3, ada pekerjaan, ada perintah, ada upah, berarti sudah masuk hubungan kerja. Kalau tidak di 3 itu kurang aja berarti belum terjadi hubungan kerja nih Pak Paujan. Tiga bulan. Nah, ada pekerjaan, ada gawian, ada tugas atau perintah, ada upah. Kalau Itu misalnya, sudah ya. yang namanya hubungan kerja. Nah, kalau misalnya pekerjaannya ada, perintahnya tidak ada, apalagi kita baru masuk kerja, mau apa takutan kalau salah-salah. Nah, berarti belum terjadi. Ada pekerjaan, ada perintah, upah tidak ada, maulah orang kerja. Sosial itu. Kecuali sosial. Nah, boleh. Nah, sekarang harus ada di 3 itu. Tidak boleh satu yang kurang Pak Paujan. Nah, ketika sudah ada hubungan kerja, tadi kan sudah ditandatangani PKWT, kerjanya 1 tahun 1 Desember sampai 31 Desember. Tugas ini misalnya sebagai ini. Nah, nanti SOP-nya lagi kamu mengerjakan ini. Ada lagi dirincikan. Habis itu upahnya segini. Tanda tangan kontrak sudah terjadi nih hubungan kerja. Nah, habis dilaksanakan hubungan kerja, nanti dilihatin apa kewajiban dan haknya lagi. Sebetulnya di dalam hak dan kewajiban itu ada poin-poin di mana si tenaga kerja ini wajib untuk diberikan perlindungan atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Mungkin kalau kita lihat memang di awal kalau kita bicaranya jaminan sosial atau BPJS, orang pasti concernnya ke kesehatan. Gitu. Begitu seperti BPJS pasti dikira kesehatan saja. Padahal di Indonesia per 1 Januari 2014 itu ada 2 BPJS, kesehatan dengan ketenagakerjaan. Kalau kesehatan itu dulunya adalah PT Askes Persero. Dan mereka dua hanya menangani program kesehatan milik pemerintah saja, khusus PNS. ASN betul. Kemudian per 1 Januari pemerintah mengalihkan semua program kesehatan milik pemerintah itu ke BPJS Kesehatan. Sekarang itu, jadi dulu ada Askes sama Jam Sostek gitu. betul. Kalau dulu ada Askes dan Jam Sostek. Kalau dulu Jam Sostek, kami itu Jam Sostek. Ya, Jam Sostek. Tapi nangani yang swasta gitu. Khusus perusahaan saja dulu. Perusahaan. Seperti itu. Perusahaan. Sampai kesehatan pun ditanggung. Betul. Sampai perusahaan kami dulu mengelola program namanya JPK, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Khusus perusahaan saja. Jadi pekerja penerima upah ya Pak Betul. ya? Khusus pekerja yang kategori penerima upah yang bekerja ada majikannya istilahnya, terima gaji setiap bulan. Pokoknya ada tadi hubungan kerja. Hubungan kerja tadi kalau kita bicara dengan kategori yang tadi disampaikan oleh Bu Vina tadi Bu ya. Kemudian per 1 Januari itu pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan karena beranggapan
ini harus ada dua badan yang berbeda yang mengurus masing-masing supaya fokus. Jadi seluruh program kesehatan pemerintah dikelola oleh BPJS Kesehatan, mau PNS, mau TNI Polri, masyarakat umum. Bahkan program yang kami kelola tadinya JPK itu dipindahkan ke BPJS Kesehatan. Jadi seluruh perusahaan pun program kesehatannya dikelola wajib oleh di BPJS Kesehatan. Sedangkan kami di Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Tapi supaya tidak membuat bingung masyarakat di lapangan, kami sekarang lebih memanggil itu diri kami itu BP Jamsostek. Prinsipnya sama, BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BP Jamsostek, BP-nya Badan Penyelenggara, Jamsosteknya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi prinsipnya namanya saja yang disingkat lah istilahnya. Secara harfiah sama, seperti itu. Nah, kalau dulu kami tadi ngelola programnya kecelakaan kerja, kematian hari tua, dan kesehatan, sekarang kami itu diamankan mengelola 5 program. Apa aja itu Pak? Jaminan kecelakaan kerja tetap jalan, kematian tetap jalan, hari tua tetap jalan, penambahannya adalah jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Wah, sekarang berarti sudah kayak PNS juga ya, ada pensiun. Betul. Terus ada lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Betul. Artinya ketika ulun sudah ada pegawai, ada masih dijamin sama BPJS Sostek. Betul, dengan catatan yang bersangkutan itu kehilangan pekerjaannya karena di PHK. Artinya kalau di PHK, ulun masih ada jaminan kehilangan pekerjaan, JKP gitu Pak ya? Betul, JKP. Itu mungkin bisa dikupas sedikit Pak, artinya seperti apa sih kok JKP? Ketika kehilangan pekerjaan, apakah ulun dicariakan gawian, apakah ulun digaji, seperti itu Pak? Oke, siap. Jadi di JKP itu ada 3 manfaat yang diatur melalui PP 37 2021, betul. Jadi di PP itu diatur manfaat JKP itu ada 3 bagian. Yang pertama uang tunai, itu kami yang menyelenggarakan, BPJS Ketenagakerjaan. Itu selama 6 bulan pertama, jadi 3 bulan pertama itu 45% dari laporan penghasilan terakhir itu kami berikan sebagai bantalan lah. Jadi jangan sampai gini, maksud pemerintah itu. Ada orang terkena PHK, kemudian sementara dia belum dapat pekerjaan, tidak punya penghasilan sama sekali. Jadi 3 bulan pertama itu 45% dari laporan gaji terakhir. Betul, diberi bantuan sifatnya Ibu, betul. Jadi yang ngelola ibaratnya BPJS, ibaratnya kasih 45% dari laporan gaji terakhir. Betul. Itu di 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya 25%. Betul. Jadi 6 bulan pertama itu dibagi 2 komponen, 3 bulan pertama 45%, 3 bulan berikutnya 25%. Kemudian ada akses informasi pasar kerja. Itu yang mengelola adalah Kementerian Tenaga beserta pelatihan kerja. Bidang ini Pak berarti. Nah, betul. Berkaitan dengan bidangnya berarti. Jadi itu akses informasi pasar kerja dan pelatihan itu dikelola oleh kementerian. Nah, semua pengajuan klaim atas JKP tadi itu melalui aplikasi Siap Kerja. Betul. Satu akun gitu Pak ya? Satu akun. Jadi di sana mereka nanti wajib menyelesaikan, kalau bahasa kerennya sekarang itu ada challenge lah ya. Dia harus melamar ke sekian perusahaan dulu, 10 baru bisa nanti dia mendapatkan manfaat uang tunai tadi. Betul. Uang tunainya dapat di 3 bulan pertama, dia menyelesaikan tugas lagi baru dapat di 3 bulan berikutnya lagi yang 20%. Seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan, tidak langsung diberi 6 bulan dibuka istilahnya. Penerima. Betul. Untuk kriteria penerima manfaat JKP itu yang pertama status yang bersangkutan itu adalah di PHK. Bukan karena mengundurkan diri, bukan karena meninggal dunia, bukan karena kontrak kerjanya habis. Contoh misalnya nih, ada pekerja, kalau kita menyambung tadi yang disampaikan oleh Bu Levina, kan ada kategorinya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, atau kontrak lah kita bahasakan ya. Jadi kontrak selama setahun. Kemudian di bulan ke-4 dia di PHK karena berbagai macam alasan. Itu yang bersangkutan bisa mengajukan klaim JKP ke BPJS Ketenagakerjaan dengan catatan perusahaannya kategorinya tertib. Artinya iuran nggak telat. Tertib itu ada beberapa bagian kalau di kami. Yang pertama iuran tidak terlambat. Nomor 2 perusahaan sudah mau mendaftarkan keseluruhan program. Tadi jaminan ada 5 tadi Pak ya? Ada 4. Kan yang JKP ini yang bonusnya. Oh, bonus. Jadi JKP ini cuman berarti ibaratnya bayarannya cuma 4 dapat 5 gitu. Betul. Plus kesehatan, JKN-nya harus ikut juga dia terdaftar. Jadi benar secara total 5, cuma di tempat kami 4, satunya di kesehatan. Jadi kalau perusahaan sudah mendaftarkan 4 program di kami di Ketenagakerjaan di Jamsostek, plus kesehatan di BPJS Kesehatan yang JKN-nya itu langsung dapat manfaat JKP tanpa membayar iuran.
Jadi Bonus JKP sifatnya. ini sifatnya bonus, insentif dari pemerintah kepada pekerja yang mengalami PHK. Seperti itu. Jadi kalau dia perusahaan sudah tertib, pun ternyata harus mengalami PHK, kalau di beberapa waktu terakhir ada beberapa perusahaan ya Bu ya, yang melaporkan perusahaannya tutup mungkin atau ada melakukan PHK beberapa orang. Kebanyakan selama ini kita melayani di daerah Pulau Jawa, Mas. Betul. Dan setiap hari kita melakukan konseling Ya, masalah JKP. betul. Jadi mereka itu ketika perusahaan sudah tertib dikasih insentif oleh pemerintah. Kalau terpaksa melakukan PHK, kami berikan insentif berupa uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan dan pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja dari kementerian, seperti itu. Setelah sharing session berakhir, turut pula pemberian bingkisan sebagai kenang-kenangan kepada pencari kerja yang aktif dalam talk show kali ini. Di hari ketiga ini pula, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sinal turut hadir untuk menyapa langsung para pencari kerja dan memantau stand perusahaan yang menawarkan lowongan kerja. Di hari terakhir, turut pula disampaikan laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Sri Rusnadi SE MAP, sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Banjarmasin Zofair 2023. Di mana jumlah pencari kerja yang datang sebanyak 1.497 orang, dengan rincian di hari pertama sebanyak 420 orang, hari kedua 507 orang, dan hari ketiga sebanyak 570 orang. Menempatkan pencari kerja ke posisi pekerjaan yang tepat sesuai bakat, minat, dan potensinya. Tentunya dari sisi perusahaan, job fair diselenggarakan membantu perusahaan menemukan tenaga kerja yang sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Dan tidak kalah pentingnya, tujuan dari job fair itu sendiri adalah untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini, yang asalnya dari tahun 2022 itu 6,96. Tak lupa turut pula sambutan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Muhammad Isa Ansyari SE MAP, yang sekaligus menutup Banjarmasin Zofair 2023. Yang pertama, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak terkait ataupun perusahaan yang ikut terlibat yang telah bekerja sama dan menghasilkan penyelenggaraan sekaligus mendukung pelaksanaan pameran Bursa Kerja tahun 2023. Dengan adanya kegiatan semacam ini, tentu setidaknya ini memberikan informasi lowongan kerja kepada kita semua secara up to date bagi kebutuhan perusahaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga dapat kami sampaikan bahwa kegiatan semacam ini bisa memberikan manfaat langsung, khususnya untuk bisa menekan tingginya tingkat pengangguran di Kota Banjarmasin. Kami harapkan agar kiranya kegiatan semacam ini dapat terus kita laksanakan. Dan yang tak kalah pentingnya, melalui kegiatan pameran Bursa Kerja kali ini merupakan solusi kita bersama guna mengatasi dampak dari tidak seimbangnya antara tingginya jumlah pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Sehingga juga informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan sehingga dapat mempercepat ataupun mempermudah dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Banjarmasin. Dan harapan yang tak kalah pentingnya, melalui momentum pameran Bursa Kerja atau Job Fair kali ini, mudah-mudahan para pencari kerja dapat bekerja dan khususnya para pekerja untuk diterima oleh pemberi kerja.
Dan pemirsa, Banjarmasin Job Fair 2023 telah usai. Semoga dengan hadirnya event tahunan yakni Banjarmasin Job Fair ini mampu menyerap angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran di kota Banjarmasin. Dan pemirsa, demikianlah tadi penutupan Banjarmasin Job Fair 2023 yang dilaksanakan di Siring Menara Pandang yang merupakan salah satu destinasi kebanggaan warga Banjarmasin. Sebanyak 1.497 pendaftar yang datang dan semoga dengan adanya Banjarmasin Job Fair 2023 ini bisa menekan angka pengangguran di kota Banjarmasin dan menciptakan angkatan kerja yang berkualitas. Akhir kata, saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.